أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, doa kita di awal pengajian ini mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan keberkahan dan nikmat-Nya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita dua pekan sebelumnya berkenaan dengan al-khusyu'u inda tilawatil Qur'anil Karim. Khusyuk ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Khusyuk ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Boleh dipraktekkan ibu-ibu? Lah baca bu khusyuk membaca Al-Quran. Allah. Alhamdulillah. Memang intinya itu ngaji kok. Prakteknya itu pentingnya. Khusyuk ketika membaca Al-Quran Al-Karim itu tidak mudah. Karena dia cerminan kelembutan hati. Cerminan ketaatan kepada Allah. Cerminan orang yang hobi menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia tidak mudah, karena orang yang bisa khusyuk itu biasanya orang yang dia bisa fokus dengan pekerjaan, fokus dengan tujuan hidup. Jadi kalau masalah lembut hati, taat, tentu ukurannya ya diri kita masing-masing. Tidak bisa ukuran khusyuk itu diri orang, diri istri saya, diri suami saya, tidak bisa. Ukurannya diri kita masing-masing. Maka ulama buat metode dengan bermacam-macam metode bagaimana bisa khusyuk ini. Bagaimana bisa khusyuk? Metodenya banyak, ada yang membuatnya 50, ada yang membuatnya 30, ada yang membuatnya itu 10 dan macam-macam. Kita ada sampaikan beberapa patang limo ya yang kita sampaikan. Yang pertama itu mencari sarana yang paling mudah untuk bisa khusyuk. Diajarkan oleh Imam Nawawi, kalau mau khusyuk baca Al-Quran pakai mushaf. Cari Al-Quran. Tidak lewat hafalan. Kecuali hafalan kita memang kuat, bagus. Silahkan baca Al-Quran pakai hafalan. Tapi kalau tidak, untuk menghadirkan kekhusyuan, bukan untuk sekedar memurajaah, mengulang hafalan, tidak. Untuk menghadirkan kekhusyuan, lebih bagus kita membaca Al-Quran itu pakai mushaf. Hakadha masyhurun inda salaf. Teori seperti ini dikenal di kalangan para ulama salaf, sahabat dan tabi'in. Yang kedua, baca Al-Quran dengan suara yang terdengar oleh telinga. Jangan teriak-teriak dan jangan membacanya dalam hati. Kenapa? Menurut pakar ahli Al-Quran Al-Karim, beliau mengatakan, sautil masmu' dikarenakan suara yang terdengar oleh telinga
akan menghadirkan kekhusyuan, akan menghadirkan tarkiz. Tarkiz itu fokus, dan at-ta'ammul, dan orang yang membacanya bisa mendalam membacanya. Jadi kalau bisa baca Al-Quran terdengar oleh telinga awak. Boleh terdengar oleh telinga orang, boleh, tapi jangan dalam kondisi teriak-teriak. Nanti garuak suara setengah halaman baru membaca lah tanti saja. Jadi baca dia dengan suara yang masmu' lah. Lumrah membaca, baca begitu. Kemudian yang ketiga, fahami bahwa Al-Quran ini kitab Allah. Di dalamnya banyak peringatan, di dalamnya banyak petunjuk-petunjuk. Ini Al-Quran. Kalau tidak difahami Al-Quran itu petunjuk, tidak ada dasar itu bagi diri kita, sulit menghadirkan kekhusyuan. Tapi kalau kita yakin ini kitabullah, Al-Quran, petunjuk hidup saya, pedoman hidup saya, insya Allah mudah kekhusyuan itu mampir dalam diri kita. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita memahami ayat per ayat yang ada dalam Al-Quran, itu tambah lebih khusyuk lagi. Terus yang keempat, berusaha belajar tafsir. Lagi belajar tafsir lagi. Itu bagus. Usahakan, lanjutkan saja terus sampai kita bisa mengkhatamkannya. Mudah-mudahan insya-Allah. Sembari kita belajar tafsir, jangan lupa belajar juga tentang sejarah Rasulullah yang Allah menurunkan Al-Quran melalui beliau, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu siapa Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kepribadian beliau, bagaimana interaksi Rasulullah dengan tetangga, dengan sahabat, berhadapan dengan orang-orang miskin. Kita pelajari itu. Jangan sampai kita lebih mengenal entah siapa yang kita kenal ketimbang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya Bapak Ibu rahimakumullah, mengetahui sejarah Rasul. Kemudian yang terakhir patang wak sampaikan, berusaha membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Usahakan bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada firman Allah dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah olehmu Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya, dengan setartil-tartilnya, artinya dengan sebaik-baiknya, dengan setajwid-tajwidnya, dengan sebagus-bagusnya. Pendapat ulama tafsir banyak tentang ayat 4 surat Al-Muzammil ko. Apa maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil? Kata Imam Ad-Dhahhak, iqra'hu harfan-harfan. Baca Al-Quran itu sahuruf-sahuruf. Jangan loncek-loncek hurufnya, tapi baca satu huruf-satu huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada jatah ra, ada jatah ha, ada jatah huruf apa lagi? Ha, dal, lam, kasih jatahnya itu. Jangan tidak dikasih jatahnya, sedangkan dia ada dalam Al-Quran huruf itu. Membaca huruf per huruf ayat-ayat Al-Quran, ini namanya membaca Al-Quran dengan tartil. Pendapat Imam Tabari, beliau mengatakan, rattilil Qur'ana tartila, ay la ta'jal bi qira'atil Qur'an. Jangan tagagih-gagih membaca Al-Quran. Bal iqra'hu fi mahlin wa bayanin. Jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi baca dia dengan pelan-pelan, jelas yang dibaca. Yang dibaca itu jelas. Kata Imam Mujahid, ahabban nas fil qira'ati ilallahi a'qaluhum
anhu. Kata Imam Mujahid, sebaik-baik manusia atau manusia yang paling dicintai ketika membaca Al-Quran adalah orang yang tahu dengan huruf yang dia baca. Tahu wak ko hurufnya qaf, wak baca qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, mustaqim. Tahu wak itu hurufnya huruf qaf. Maka wak baca dengan qim, qim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Tahu wak si itu sad. Wak baca sad. Siratal ladzina an'am. An'am. A-C, ain-C. An'am. Bukan an'am. Bukan an-an. Tidak. Tapi an'amta alaihim. Apa gunanya ini? Kata Imam Mujahid, orang yang membaca Al-Quran dan dia tahu huruf per huruf yang dia baca, itu akan menghantarkan husnu an-nizam. Husnu an-nizam itu susunan yang rapi dalam Al-Quran Al-Karim, sehingga dia mudah untuk menikmati ayat per ayat yang dia baca. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kata Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu, pernah beliau berjalan, kemudian melalui lewat seorang yang sedang membaca Al-Quran sambil menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tasma'u ila qaulillahi azza wa jalla warattilil Qur'ana tartila?" Bala ya Rasulullah, ha huwa tartil. Ada seorang sahabat membaca Al-Quran, Bu, santai, pelan, sambil menangis, berurai air mata. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau tidak pernah mendengar Allah tabaraka wa taala berfirman, dan tartilkanlah olehmu Al-Quran dengan setartil-tartilnya? Kata sahabat, tentu ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini dia bacaan yang tartil itu. Orang tu baca Al-Quran, tanang sambil berurai air mata. Itu dia yang baca Al-Quran dengan tartil itu. Ada juga riwayat Abdullah ibni Amr. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ti biqari'il Qur'ana yaumal qiyamah." Orang yang membaca Al-Quran di dunia, ibu-ibu, apa-apa, nanti di akhirat akan didatangi oleh Allah. Orang yang baca Al-Quran di dunia nanti akan didatangi oleh Allah. Dan ketika didatangi itu posisinya sudah berada di derajat pertama dalam syurga. Di derajat pertama dalam syurga. Ketika didatangi, Allah perintahkan kepada orang itu, Iqra'il Qur'an kama qara'tal Qur'ana fid dunya. Apa perintah Allah kepada orang itu? Bacalah olehmu Al-Quran sebagaimana engkau membaca Al-Quran ketika engkau dulu di dunia. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bagus, tidak tergesa-gesa, memberikan huruf per huruf dari ayat-ayat Al-Quran, nanti di akhirat dipastikan waktu di surga dia sudah mendapatkan darajat pertama, tingkat pertama surganya Allah. Ketika itu Allah langsung suruh dia baca Al-Quran sebagaimana dulu engkau membacanya di dunia. Semoga Allah tunjuk kita tu, Bu, awak tu nanti yang insya-Allah diperintahkan oleh Allah baca Al-Quran balik di akhirat itu. Kita. Karena memang itu janji Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis beliau.
Di samping kita tahu ya bahwa Al-Quran itu bisa menjadi syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Syafaat itu penolong, pemberat timbangan kebaikan. Al-Quran bisa menjadi penolong nanti. Akan menjadi saksi buat orang-orang yang membacanya. Akan Al-Quran kadukan kepada Allah kalau orang ini dulu hobinya baca Al-Quran. Ditambah kebaikannya. Semakin berkurang keburukannya. Pilihannya syurga. Apalagi kita dengar hadis yang satu barusan ini. Orang yang biasa baca Al-Quran dengan baik dan benar di dunia, Allah akan minta lagi dia untuk baca Al-Quran dengan baik dan benar di syurganya. Bapak Ibu rahmati Allah, hikmahnya apa hikmahnya tu? Hikmahnya adalah orang yang baca Al-Quran baik dan benar, Allah janjikan untuknya syurga. Allah janjikan untuknya syurga. Terus yang keenam, untuk menghadirkan kekhusyuan, mudah kita khusyuk ketika baca Al-Quran, fadabtun wa tahsinus saut. Coba latih suaramu sehingga suara itu menjadi baik dan benar, bagus kedengarannya. Disuruh melatih suara Bapak Ibu rahimakumullah. Suara awak garua Ustaz, tak apa-apa kalau kita latih suara kita yang garua itu, bisa jadi indah dia, suara yang garua itu. Kalau memang garua bukan karena habis bangun tidur, tapi memang karena memang suara kita jenisnya itu, tak apa-apa. Tapi perlu latihan, dilatih terus. Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu pernah diperintahkan oleh Rasulullah, Iqra' alayya al-Quran, bisa bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah, ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzil. Ya Rasulullah, aku bacakan kepada engkau Al-Quran, sedangkan Al-Quran turun kepadamu. Kata Rasulullah, uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin, suka mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari selainku. Dan Abdullah bin Mas'ud membacanya dengan suara yang merdu, dengan suara yang indah. Sebagaimana Rasulullah senang suara-suara yang indah. Makanya dipilih muadzin itu, satu Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua-duanya pemilik suara yang merdu, pemilik suara yang indah. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hatha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering membangkitkan semangat para sahabat untuk baca Al-Quran dengan baik dan benar dan suara indah. Apa kata Rasulullah? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawtal hasana yazidul Qur'ana hasanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, indahkanlah olehmu suara-suaramu dengan ketika membaca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran itu diminta awak mengindahkan suara awak. Pakai irama yang mu'tabarah itu, ya. Sehingga bacaan itu jadi indah, merasuk, ada nadanya, ada nada tinggi, turun lagi, sedang lagi, naik lagi, turun lagi, sedang lagi, sehingga orang yang mendengarnya merasakan kenyamanan, asyik dengan bacaan. Termasuk kita yang membaca sendiri, nyaman, asyik kita membacanya, ketimbang kita membaca dengan not yang sama saja. Notnya rata saja. Tak ada naik, tak ada turun, tak ada mendata, tak ada. Sekarang kita ganti. Sekarang kita ikut pula belajar. Belajar irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba macam
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan datar saja iramanya. Beda tatkala kita baca irama dengan suara yang lebih indah. Kata Rasulullah, kok suara indah? Karena kalau kita baca Al-Quran dengan suara indah, bertambah kebaikan Al-Quran. Bertambah kebaikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tambah bagus, tambah rancak karena dibaca dengan suara yang indah. Dan ternyata membaca Al-Quran dengan suara yang bagus itu semakin mudah menghadirkan kekhusyuan. Ya, dan kita sudah rasakan itu bacaan-bacaan dari guru-guru kita, imam-imam kita yang indah bacaannya, fasih tajwidnya, sehingga tatkala belum membaca ayat-ayat tentang keagungan Allah, kita ikut terharu membacanya. Terharu mendengarnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Berikutnya, Iqra'ul Qur'an bitamahulin bin nadri fi kulli ma yata'allaqu bil ayatil Qur'aniyah. Baca Al-Qur'an pelan-pelan dan baca Al-Qur'an tergesa-gesa. Pelan-pelan saja baca Al-Qur'an. Jangan tagagih-gagih. Lagian apa yang tergesa-gesakan? Tidak ada. Sembari kita menyusun ma huwa tarkib, makna, asbabun nuzul, dalalatuhu, wal hukum, wal ibar allati dallat alaiha. Baca Al-Quran pelan-pelan sambil kita menyusun susunannya. Mana susunannya ini? Susunannya. Tahu kita maknanya, sebab turunnya, petunjuk-petunjuknya. Makanya kalau kita memang mau khusyuk ketika baca Al-Quran, tidak bisa tergesa-gesa. Ambo ini khusyuk, tapi ketika membacanya 1 juz 30 menit. Standar saja kalau orang baca Al-Quran, standar nih, baca Al-Quran 1 juz 40-45 menit, standarnya itu. Kalau orangnya hafiz Al-Quran, hafiz dia Al-Quran, mungkin bisa 30 menit, 1 juz Al-Quran Al-Karim. Kalau dia hafiz, kalau kita tidak yang hafiz, 40-45 menit. Tapi kalau untuk menghadirkan kekhusyuan, memang diminta kesabaran. Karena kita mesti tahu susunannya, maknanya, sebab turun ayatnya. Lamu tu Ustaz, tapi mau khusyuk. Kalau tak kaja-kaja, mana bisa khusyuk? Tapi mau kita mendapatkan cara bagaimana semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Caranya ketika baca Al-Quran khusyuk. Tak bisa dia tergesa-gesa. Jadi kalau kita baca lo ayat itu artinya, wak baca lo sebab turun ayatnya. Tambah kalau Al-Quran yang ada di hadapan ini, baca pula berita yang berkaitan dengan ayat itu. Tambah lo terjemahan ayat-ayat yang sulit untuk difahami. Tambah pula ada lo hukum tajwidnya. Bisa-bisa 1 juz 1 jam setengah kita membaca. 1 juznya 1 jam setengah. Tidak apa-apa ya Bu, sehari 1 jam setengah. Modal hidup dikasih Allah 24 jam sehari. 24 jam, kurang 1,5 masih dikasih oleh Allah 23 jam setengah lagi. Masih ada waktu, kamanga 23 jam setengah lah itu. Masih bisa, 1 jam setengah. Kalau kita lebih cekatan dikit, bisa 1 jam. 1 jam 10 menit, tambah kurang lagi, bisa 24 jam. Itu bermuamalah dengan firman Allah. Ucapan terbaik yang kini ada di atas dunia, ya ini dia nih, perkataan-perkataan Allah. Bermuamalah 24 jam waktu sehari, kurangi agak 1,5 jam untuk baca Al-Quran dengan khusyuk, baik dan benar. Masih ada sisa 23 jam. Kadipangan 23 jam. Salat kita kalau kita berjamaah 10 menit, 15 menit. Paling lama kalau wak tambah zikir, lama lo panjang lo doa wak 20 menit. 20 menit kali 5. Masih ada ya Bapak Ibu lah 22 jam lagi. Masih banyak lagi salat kita. Masih banyak lagi. Mau diapakan? Sedangkan nanti semua waktu per waktu, detik per detik, menit per menit waktu itu kita mesti pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu biarlah khususkan waktu awak bisa khusyuk ketika baca Al-Qur'an. Kalau begitu orang yang biasa khusyuk ketika baca Al-Quran, mudah dia menjadi sosok yang lembut hatinya. Tak mungkin tuh orang khusyuk hobinya, mohon maaf ya, baca rui. Tak mungkin tuh. Hobinya berturu-turu, tiap sebentar pemberang se. Emosi saja bawaannya. Ke suami emosi juga. Ke suami sendiri emosi juga. Berang tiap hari. Kalau tidak berang sama suami, tidak senang hatinya. Ada saja yang salah. Suami juga begitu. Marah saja sama istrinya. Marah sama anaknya. Tidak punya cucu. Marah juga sama cucunya. Marah sama tetangga. Mana bisa orang khusyuk? Kalau dia khusyuk, hari-harinya khusyuk di Al-Quran, dia marah-marah begitu. Tidak mungkin tuh. Kalaupun ada mungkin 1 di antara 10.000 orang. Tapi catatannya khusyuk ya. Bukan sekedar membaca. Kan ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa. Ya. Kemudian kalau bisa kita mengetahui hukumnya, sudah ya hukumnya ada. Di sini banyak ada hukum iqlab, ada mad, dikasih baris, dikasih warna lagi dan tidak besar-besar sekali, tidak lo ketik-ketik mana, sedang Al-Qur'annya ini kalau yang ada barisnya panjang, ini mad wajib muttasil. Kalau ada yang ada mimnya warnanya biru, iqlab. Dikasih tanda-tanda bagus untuk kita pelajari. Berarti kalau mad muttasil, wajib muttasil bacaannya sekian harakat. Kita baca. Kalau dia iqlab, berarti gunnah. Min amba. Dia diingatkan awak bagus untuk menghadirkan kekhusyuan yang lebih. Berikut, sering-sering baca Al-Quran, jangan terlalu lama jeda waktu membaca Al-Quran antara satu dengan yang kedua. Kenapa? Ada mutilawatil Quran li fatratin tawilah yurithu fil qalbi qaswatan. Bapak Ibu rahimakumullah, sering-sering baca Al-Quran, jangan terlalu lama tertundanya membaca Al-Quran. Ibu-ibu, sehari berapa halaman baca Al-Quran? Misalkan, saya rutin Ustaz, sehari itu 1 juz. Misalkan begitu ya. 1 juz sehari, maka jangan terlalu lama 1 juz ini tertunda untuk juz yang kedua. Misalkan tertunda sampai sepekan, karena kesibukan, karena kerja, karena dalam perjalanan. Untuk memulai lagi minggu mendatang, hati ini sudah berat saja. Qaswah namanya, berat hati ini untuk memulai lagi. Jadi kalau begitu bagaimana? Buat komitmen dalam diri, saya baca Al-Qurannya itu komit setiap hari. Berapa? Terserah awak, berapa kita mau baca. 1 juz, setengah juz, yang jelas buat komitmennya begitu. Sehingga tatkala kita sudah berkomitmen membaca Al-Quran Al-Karim, tidak lakukan 1 hari, kita merasa ada yang hilang dalam diri. Kita merasa ada yang hilang dalam diri. Rasulullah dalam bulan Ramadan sehari itu bisa khatam Al-Quran 30 juz. Setoran ke malaikat Jibril. Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Setoran Al-Quran persekian hari, khatam Al-Quran 30 juz. Kita yang merindukan masuk syurganya Allah, berkumpul dengan Abu Bakar Siddiq, berkumpul dengan Umar bin Khattab. Kalau tidak bisa seperti mereka, minimalnya di bawahnya. Ada cita-cita begitu. Jangan sampai Al-Quran dibaca hanya pas Ramadan ke Ramadan. Ramadan ini berjumpa dengan Al-Quran. Ramadan besok balik kembali berjumpa dengan Al-Quran. Antara Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya tidak pernah bersua dengan Al-Quran. Jangan begitu. Sadih Al-Quran dikadukan awak nanti oleh Rasul kepada Allah gara-gara kita abai dengan Al-Quran. Membacanya jarang-jarang. Tapi kalau kita membacanya sering, sekali saja alfa, sekali lupa membacanya,
ada yang hilang. Aduh, apa ya? Oh, astagfirullah, hari ini saya belum baca Al-Quran. Wah, biar Al-Quran kita baca lagi. Apa gunanya ini? Sering-sering baca Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran. Gunanya memudahkan kita khusyuk. Memudahkan kita khusyuk ketika baca Al-Quran. Ambolah cuba Ustaz, balik saya khusyuk. Karena kita baca Al-Quran sekali sepakan. Sekali seminggu bacanya, bagaimana mau khusyuk? Walaupun kita sudah pilih waktunya, kita sudah pilih harinya, kita sudah pilih tempatnya di masjid lagi, tidak ada orang lagi, kita baca, kok tidak bisa khusyuk? Karena kita bacanya sekali sepekan, sekali sebulan, bahkan sekali setahun. Bagaimana mau khusyuk? Kalau mau khusyuk itu sering-sering membacanya, sebagaimana yang diperhatikan oleh para ulama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, catatannya jangan ada jeda ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Jedanya terlalu lama. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Min haitsul labsi, min haitsu al-labs wal kasab. Jauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, terutama yang berkaitan dengan pakaian dan yang berkaitan dengan makanan. Yang haram-haram tinggalkan. Kita mau khusyuk nih, masalahnya ini. Ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, kita mau juga meneteskan air mata, mau khusyuk. Tapi kalau pakaian yang kita pakai ini bukan dari pakaian hasil yang halal, sulit khusyuknya itu. Atau yang kita konsumsi bukan makanan dan minuman yang halal, gimana mau khusyuk? Badanlah bercampur dengan yang Allah haramkan. Sedangkan Al-Quran itu tayyib, Al-Quran itu hasan, baik. Tidak bisa kita khusyuk, sulit untuk khusyuk. Jadi bagaimana? Tatkala kita mau berusaha, kita mau kerja, diingat-ingat yang kita usahakan itu mesti baik dan benar. Kalau kita pedagang, tidak boleh kita menipu dagangan kita yang akan kita jual ke orang lain. Tidak boleh kita menjual barang-barang yang cacat, kecuali memang khusus memang barangnya barang cacat dijual. Bu, Pak, iku ambo menjual barang cacat, dijalekan begitu, itu boleh. Tapi kalau orang tahu kita menjual barang baik, tapi yang kita jual barang cacat, jangan. Ya, jangan. Apalagi kita orang yang mau khusyuk ketika baca Al-Quran. Kita mau nanti di akhirat Allah perintahkan kita untuk baca Al-Quran. Maka jangan kita menjual dagangan yang cacat. Tidak diridai oleh Allah, tidak berkah dia. Itu yang mau kita makan, itu yang mau kita makankan ke istri, itu yang mau kita makankan ke anak-anak. Makanya, aku ampun tidak bisa khusyuk-khusyuk Ustaz. Karena itu yang dimakan lain halal atau haram. Itu yang dipakai lain halal atau haram. Kalau kita mengatakan halal, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan nikmat kepada kita berupa kekhusyuan ketika membaca Al-Quran. Tidak ada yang sulit. Tapi kalau yang kita pakai pakaian yang haram, lumrah saja, untuk menghadirkan kekhusyuan itu sulit. Bisa mungkin khusyuk, tapi untuk kedua kalinya tidak bisa lagi. Ketiga kalinya lama lagi bisa khusyuk. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang beliau wanti-wanti kepada para sahabat. Pergi Rasulullah ke pasar, beliau masukkan tangan beliau ke karung sahabat yang menjual makanan. Tatkala dikeluarkan basah tangan Rasulullah. Di atasnya kering, di bawahnya basah. Apa kata Rasulullah? Man ghasyana falaysa minna. Kemudian peringatan. Peringatan Rasul, biar engkau mudah dekat kepada Allah, jangan nipu-nipu. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menipu di antara kita, maka dia bukanlah bersama kita. Kalau dia teh kariang sampai ke bawah kariang, jangan dia teh kariang bawahnya basah. Misalkan jual korma, kormanya di atasnya kering,
Yang diperlihatkan ke orang kering, pas di bawah kormanya basah, dibungkusnya, masukan sadonyo, didatanya yang kariang-kariang di atas. Jangan begitu. Kalau di kita mungkin jual makanan, jual buah-buahan gitu ya. Diletakkan di hadapan depan itu yang kering-kering, yang bagus-bagus, yang ranca-ranca. Pas dia menghadap ke kita yang tidak ranca-ranca. Ya. Pas nanti nimbang-nimbang, kita mainkan tangan yang masuk ya yang tidak bagus. Jangan. Ingat Allah. Yang busuk-busuk sisihkan. Ini bukan jatah pembeli, mungkin jatah sedekah kita atau jatah apalah yang lain untuk keluarga kita. Untuk melakukan kekhusyuan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, jauhkan diri dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu akan membekas ke dalam hati. Cie dosa, tinggal noda hitam dalam hati ini. Ada noda hitamnya cie. 2, tambah lagi noda hitam lagi. 3, tambah lagi noda hitam yang ketiga. 4, 5, 6, 7. Menambah satu noda. Walaupun hati itu kalau dioperasi tidak nampak noda hitamnya. Secara zahirnya memang tidak nampak. Batinnya begitu. Sudah ada gambarannya Hajar Aswad. Fa'innahu bayad. Hajar Aswad itu kana bayadan. Diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi ini. Hajar Aswad itu warnanya putih. Thumma swaddat. Kemudian dia berubah menjadi hitam. Karena apa? Kok bisa berubah jadi hitam? Dicat orang? Tidak. Karena dosa anak Adam. Karena dosa. Dosa yang dilakukan anak cucu Adam bertambah-tambah hitam. Begitu kira-kira hati. Kalau semakin banyak dosa, bertambah noda hitam. Sama juga tinta jatuhan cie hitamnya. 2, 3, ampe. Ini tikar nih apa namanya? Alas meja ini bisa berubah walaupun warnanya indah sekarang. Kalau noda hitam jatuh terus, tinta itu sering jatuhnya, ini bisa berubah menjadi warna hitam dia ini. Begitu juga dengan hati. Kalau sudah hitam, kita mau baca Al-Quran, sulit. Jadi Pak Ibu rahimakumullah, mudah saja ya untuk mengukur kelembutan hati. Saya ini pemilik hati yang lembut atau pemilik hati yang kasar. Sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Coba khusyuk ketika baca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, cara yang ke-10 untuk bisa khusyuk ketika baca Al-Quran, al-hath 'ala al-buka 'inda tilawatil Quran. Diajarkan kita bagaimana kita berusaha, ada usaha untuk bisa menangis ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Menangis ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Pernah menangis? Tidak pernah dah. Pernah? Tidak pernah. Sekarang coba menangis. Kapan? Ketika baca Al-Quran. Kok nangis-nangis? Kan kita mau contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan orang yang menangis baca Al-Quran, bencong mah. Bukan. Orang macam ni seketik nangis. Tidak. Orang yang nangis baca Al-Quran Karim itu baik, itu indah. Kenapa begitu? Karena Rasulullah melakukan itu. Nangis Rasulullah ketika baca Al-Quran. Bilal bin Rabah masuk ke Masjid Nabawi, didapati beliau mengira beliau orang yang pertama masuk masjid. Bilal bin Rabah. Ternyata bukan. Sudah ada di masjid Rasulullah. Nampak oleh Bilal bin Rabah. Di antara kaki Rasulullah itu pasirnya seperti disirami air hujan begitu. Dulu kan tidak ada tikar, tidak ada permadani. Yang ada pasir yang ditumbuk-tumbuk. Sehingga dia jadi keras. Sehingga kalau ada air, tinggal tuh. Air tuh bakihnya di tanah, di pasir itu. Itu yang nampak dan itu menjadi persaksian Bilal bin Rabah dengan Rasulullah. Sama dengan kisah Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita kisahkan. Abdullah bin Mas'ud diminta untuk baca Al-Quran. Dipilih oleh Abdullah bin Mas'ud, bacaan beliau surat An-Nisa. Surat Nisa, surat wanita. Dibaca dari awal, ya ayyuhan nasu taqu itu ya. Dari awal baca terus dengan suara yang indah.
sampai pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa kata Rasulullah? Hasbuk, hasbuk, hasbukal an ya Abdullah. Apa kata Rasulullah? Cukup, cukup, hentikan wahai Abdullah. Rasulullah suruh lah berhentilah, cukup, cukup. Faltafattu ilaihi, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku menolehkan wajahku ke wajah Rasulullah. Fa idza ainahu tadrifan. Maka ketika itu aku melihat air mata Rasulullah mengalir. Tadrifan itu air mata Rasulullah mengalir dengan derasnya. Kalau air mata saja bu, yabki, dia menangis kalau air matanya cik netes-netes. Tapi Rasulullah ketika mendengarkan ayat itu tadrifan, mengalir air matanya dengan deras. Seperti orang yang kehilangan bana, orang terdekatnya. Ditantahan tak bisa, tantan tak bisa, nangis jadinya. Ya. Terluapkan tangisnya dengan deras air matanya keluar. Itu namanya tadrifan. Rasulullah ketika mendengar ayat, dan itu bukan Rasulullah yang baca, orang lain baca sampai meneteskan air mata begitu. Jadi kalau ada orang yang meneteskan air mata ketika baca Al-Quran, baikkah itu? Baik. Kenapa baik? Karena Rasulullah melakukan itu. Apa arti ayat itu, Bu? Ayat itu artinya ya, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan bagi setiap umat itu saksi-saksi mereka, dan ketika itu kami datangkan pula engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka yang bersaksi itu. Jadi umat lain ini saksinya siapa nanti? Kita kaum muslimin ini insya-Allah. Kita menjadi saksi. Sedangkan kita, amalan kita, siapa yang menjadi saksinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kejadian ini di alam akhirat. Rasulullah membayangkan begitu berat di pundak beliau mungkin ya. Bagaimana nanti umat saya ini akan bersaksi untuk umat yang lain kalau seandainya mereka lalai kepada Allah. Bisakah mereka menjadi saksi nanti di sisi Allah untuk umat lain? Atau jangan-jangan umat ini sama saja dengan umat-umat lainnya, lalai kepada peringatan Allah, durhaka kepada perintah Allah. Itu yang terbayang oleh Rasulullah SAW, bagaimana beratnya kondisi akhirat. Umat muslim, umat beliau diminta jadi saksi. Makanya Rasulullah meneteskan air mata. Orang kalau dalam kebaikan meneteskan air mata akan menghadirkan kekhusyuan yang lebih. Beda kalau orang meneteskan air mata bukan dalam kebaikan, dalam dusta. Yang ada malah ia akan menghadirkan keburukan yang lebih untuk dirinya. Tapi kalau kebaikan yang akan hadir kekhusyuan, doa misalkan. Berdoa kepada Allah. Doa dalam tahajud kita. Usahakan bisa dalam doa itu menangis. Nangis. Tak apa-apa, mau karena apa saja, kesalahan awak dikana ada ba'a. Kesalahan awak kepada keluarga awak dikana-kana ada ba'a. Kesalahan awak kepada orang gaib awak yang sudah meninggal dunia, awak kana-kana alun bisa berbakti ke orang gaib lain. Doa ada dalam doa. Nanti kalau sudah menetes satu air mata, itu akan memudahkan kita semakin khusyuk meminta apa saja kepada Allah. Yang hadir kebaikan-kebaikan, kekhusyuan yang lebih. Begitu juga dengan Al-Quran Al-Karim. Kalau Bapak Ibu rahimakumullah pernah mungkin ke Masjid Haram atau ke Masjid Nabawi, tidak perlu diminta-minta kan, tidak perlu dihadir-hadirkan mana. Duduk awak di Masjid Nabawi, duduk di Masjid Haram, ya kan nampak dewa itu ya tiang-tiangnya, kemudian nampak kita kaligrafinya, nampak suasananya gitu. Pegang Al-Quran. Baca ayat per ayat. Tanpa diminta netes air mata kita. Setelah netes air mata,
Apakah langsung paci HP, cek lo kamera, cek lo selfie. Mato nangi. Yakin ambo jo HP ko ndak akan takana ada wala. Karena kita khusyuk. Kenapa? Karena sudah hadir kekhusyuan disebabkan satu air mata. Bako air mata keluar, baka indak pula. Sudah sekian puluh tahun mendambakan bisa pergi haji atau pergi umrah. Umur 60 tahun baru diizinkan oleh Allah. Umur 50 tahun baru setengah abad baru diizinkan oleh Allah. Duduk kita di tempat yang kita rindu, pegang Al-Quran Al-Karim. Takana dulu di Masjid Al-Falah ambo hobi baca Al-Quran. Kini ambo baca Al-Quran yang di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ya teser mata tu Bapak Ibu rahimakumullah. Tak penting kita samping kita ada pembimbing, samping kita ada sipulan, kawan sekamar siapa, tak penting. Kita ada khusyuk saja baca ayat-ayat Allah. Kok bisa? Karena memang suasananya kita bentuk gitu. Ini yang mesti diusahakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika baca Al-Quran, nangis. Ya, sedih beliau ketika baca Al-Quran, sedih. Terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan yang sedih-sedih. Dan itu akan menghadirkan kekhusyuan. Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya cari tempat yang paling baik ketika membaca Al-Quran. Begitu juga ketika kita mencari waktu yang paling tepat. Cari waktu yang paling banyak menurut Allah dan Rasulnya, rahmatnya dikucurkan bagi kita. Misalkan sepertiga malam terakhir, modeko menjelang syuruk, itu waktu-waktu mustajab nih kan, rahmat Allah. Atau sepertiga malam waktu tahajud awal, atau mabainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, atau qubail maghrib, atau sesaat sebelum maghrib, dan waktu-waktu lain itu waktu-waktu yang paling mudah untuk menghadirkan kekhusyuan. Jadi kalau siang hari bisa juga siang hari khusyuk, tapi kan tidak seperti kita bacanya di sepertiga malam terakhir. Kalau baca siang hari, alun lay hari yangi, alun lay macam-macam, alun lay godaan makanan yang akan menanti segala macam. Jadi bisa juga khusyuk tapi sulit. Tapi coba baca di waktu-waktu tadi itu. Waktu-waktu yang rahmat Allah lebih banyak mengucur ketimbang waktu-waktu lainnya. Itu akan semakin menghadirkan khusyuan. Kemudian terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, pilih tempat yang memudahkan kita untuk bisa khusyuk. Kalau menurut kita yang paling mudah khusyuk, Ustaz, di kamar ambo. Ambo bentangkan sajadah, ambo pakai baju yang paling bagus, wangi, rapi, tutup aurat, saya baca Al-Quran. Itu tempat yang paling bagus bagi saya. Itu ambil. Kalau memang itu menurut Bapak Ibu rahimakumullah yang paling bagus. Tapi ibu lain mengatakan, tidak, di rumah saya ramai orang, banyak orang. Tempat yang paling bagus bagi saya baca Al-Quran di masjid. Ambil masjid, baca Al-Quran di masjid. Yang lain mengatakan, tidak, saya bisa baca Al-Quran itu di ruangan khusus. Di rumah saya, namanya musalla rumah saya. Di musalla itu kita baca. Mana yang paling mudah lah Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan yang paling sulit. Baca Al-Quran kita mau khusyuk, baca Al-Quran di depan TV. TV nyala lo. Gimana mau khusyuk? Sulit. Di meja makan, makanan baru terhidang. Kita pegang Al-Quran. Tanya oleh suami, ibu rajin betul? Ya, ibu mau khusyuk baca Al-Quran. Sedangkan itu terhidang makanan, tidak bisa khusyuk. Pilih tempat yang strategis. Di muka jam gadang, waduh, apalagi depan jam gadang, orang banyak lalu lalang. Tidak bisa khusyuk. Tapi cari tempat yang strategis. Tempat yang strategis itu kita yang mengetahuinya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini beberapa hal yang bisa kita usahakan untuk menghadirkan kekhusyuan ketika baca Al-Quran Al-Karim. Dicobakan sekali ya. Kalau tidak bisa baca Al-Quran ayatnya baca terjemahannya. Cobakanlah sekali. Beda tu suasananya. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Wala yazaluna mukhtalifin. Illa marrahima rabbuk. Karena ngerti ya, sudah kena orang Indonesia nak. Baca terjemahannya. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia menjadi umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Siapa yang tidak berselisih itu? Kecuali orang-orang
yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Oh beda tuh. Memang beda. Oh ini maksudnya. Sawananya umatku bisa bersatu. Cuman aku umatku bisa sitarui. Nah, yang bisa bersatu ternyata hanya orang-orang yang dia senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, itu akan menghadirkan kekhusyuan lebih itu. Tatkala kita memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan ini. Kita praktekkan lagi. Kalau teori rasanya cukup, kalau kurang nanti bisa tambah kajian ustaz-ustaz kita yang lain, atau mungkin kita baca bukunya cara khusyuk ketika baca Al-Qur'an Karim. Ini tinggal praktekkan. Minimal kita coba sekali-sekali bagaimana bisa menghadirkan kekhusyuan ketika kita membaca Al-Qur'an Al-Karim ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.